Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afif Rahmat Abrori dengan NIM 2724 2030 Di sini saya akan menjelaskan design thinking yang merupakan materi yang dipaparkan oleh kuliah tamu oleh profesor yang berasal dari Jerman. Jadi pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya dapat dalam kuliah tersebut. Oke, baik, next. Nah, di sini yang pertama adalah apa itu design thinking. Design thinking atau pemikiran desain adalah suatu proses atau metode pola pikir untuk berempati terhadap permasalahan dan masalah yang berpusat pada manusia. Pemikiran desain juga dikaitkan dengan resep untuk inovasi, produk, dan layanan dalam konteks bisnis sosial. Nah, dari yang saya dapatkan dari materi yang dipaparkan oleh profesor tersebut adalah bahwa design thinking itu bisa dianggap sebagai attitude atau bahkan bisa disebut juga dengan metode. Nah, jadi design thinking ini yang saya dapat adalah bagaimana cara menekankan manusia untuk berpikir inovatif, berkreasi, atau mungkin bisa disebut dengan berpikir out of the box dan bagaimana caranya mereka itu bisa merealisasikan sebuah ide tersebut menjadi keuntungan atau peluang yang bisa dijadikan sebuah keuntungan seperti itu. Jadi di sini kenapa ada konteks tentang bisnis dan sosial karena itu melibatkan dua itu yang nantinya akan paling banyak dipaparkan atau paling banyak yang banyak berkaitan dengan design thinking. Nah, mungkin sedikit berbeda dengan katanya yang design thinking, yang desain, atau kita yang mungkin orang awam atau saya sendiri pada awalnya itu ngerasa desain adalah tentang bagaimana kita membuat sebuah visualisasi gambar-gambar seperti itu. Ternyata desain sangat luas. Mulai bagaimana caranya kita bikin diagram, tentang bagaimana kita membuat mind map atau segalanya. Nah, itu semuanya juga tentang desain. Oke, next. Nah, di sini ada yang saya dapatkan juga tentang alur design thinking. Nah, alur design thinking itu ada 5. Ada discovery, interpretation, ideation, experimentation, dan evolution. Nah, discovery ini tentang bagaimana kita mencari ide, mendiscover sebuah ide. Jadi idenya itu atau kesempatannya itu atau opportunity-nya itu akan dicari, dikembangkan. Seperti itu, di-discovery, ditemukan. Selanjutnya adalah interpretation. Nah, interpretation adalah bagaimana kita menyiapkan ide-ide yang dapat di-discovery untuk dieksekusi. Itu Pak masih dalam proses persiapan, yang artinya eh, kita memiliki ide A. Nah, untuk mengeksekusi ide A ini, kita harus memiliki pengetahuan apa saja. Nah, pada interpretation tersebut, biasanya kita harus belajar terlebih dahulu, yang artinya untuk mengeksekusi ide discovery. Kita tuh berpikir kayak bagaimana caranya untuk menjalankan ini. Kita perlu pengetahuan apa? Sebagai contoh mungkin website ya. Website kita perlu bikin website. Nah, website kan ada front end dan back end. Nah, itu kita sebelum memiliki ide membuat web, ya kita juga harus memiliki pengetahuannya. Nah, itu ada bagian interpretation. Nah, selanjutnya adalah ideation. Nah, ideation ini adalah bagaimana caranya menggabungkan sebuah peluang di discovery dan sebuah pengetahuan di interpretation untuk menjadikan ide yang kita anggap udah bisa dibilang matang, seperti itu. Lanjut ke experimentation. Nah, di experimentation ini kita bereksperimen untuk melaksanakan ide-ide tersebut, mulai dari metode, mulai dari alur, mulai dari strategi, mulai dari mungkin tim, itu kita bereksperimen bagaimana caranya untuk mengeksekusi tersebut. Nah, yang terakhir adalah evolution. Evolution ini kita mungkin bisa atau biasa kenal dengan evaluasi. Nah, evolution kan ya berkembang. Evaluation kita mengevaluasi. Nah, ini kurang lebih yang saya pahami adalah sama, di mana nanti ketika sebuah ide tersebut sudah dieksperimentasikan, pastinya akan ada output dan itu akan nanti sepertinya harus dievaluasi dan dievolusikan.
seperti itu. Nah, di sini ada sebuah 4 yang FAQ atau frequently asking question. Jadi kayak yang paling sering ditanya. Nah, jadi itu ada bagaimana di mana kita untuk melakukan play, bermain gitu loh. Itu adalah di opportunity space atau space atau ruang yang berpeluang. Contohnya adalah search field dan innovation field. Maksudnya itu adalah lapangan yang berinovasi, yang termasuk lapangan ini bisa dibilang lingkungan juga. Dan bagaimana yang selanjutnya adalah how to win. How to win adalah yaitu menggunakan ide manajemen. Kita sudah memiliki ide, tapi kita juga harus memiliki manajemennya. Nah, itu adalah kunci penting untuk memenangkan dari ide tersebut. Contohnya adalah ideation tersebut tadi, co-creation yang artinya kayak kita mengkreasikan ide tersebut dengan dibantu dengan tim-tim seperti itu. Open innovation yang artinya kita tidak boleh atau jangan close minded lah. Nah, harus open. Ketika ada inovasi harus bisa open. Dan how to setup. How to setup ini yang artinya adalah bagaimana caranya untuk men-setup sebuah ide menggunakan bisnis model. Contohnya top level basis design. Dan how to operate adalah yaitu dengan memiliki roadmap. Nah, roadmap ini yang biasanya jarang dipakai oleh mungkin dari kita, mungkin mahasiswa gitu. Roadmap ini penting sekali, jadi kayak alur-alur yang harus kita ikuti gimana cara mengoperasikan idenya. Kayak example-nya adalah strategic product dan development product. Seperti itu. Oke, baik. Pada selanjutnya di sini kan ada sebuah tugas dari profile computing di mana setelah resume juga diperlukan ada menjelaskan juga tentang rencana beberapa tahun ke depan. Nah, di sini mungkin dari saya sendiri masih belum punya banyak rencana yang panjang karena ingin fokus ke jangka pendek ya terlebih dahulu. Mungkin di sini masih ada 2 sampai 3 tahun depan atau bahkan 4 gitu. Mungkin yang saya inginkan ini adalah pada semester 5 nanti itu mengikuti MBKM dalam bidang website. Bidangnya masih MBKM-nya masih belum pasti apakah magang atau SIB. Lalu selanjutnya di sini adalah lulus tepat waktu dengan IPK minimal 3,5. Di sini lulus maksudnya adalah lulus kuliah seperti itu. Lalu menguasai atau setidaknya bisa secara dasar keterampilan dasar dalam web development. Dan di sini karena saya sudah memiliki ketertarikan dengan web development, jadi saya ingin begitu saya setelah lulus saya tuh memiliki bekal yang sekiranya memiliki besar yang cukup lah gitu. Entah yang tentang web development gitu. Yang mungkin berkaitan banyak dengan front end karena pada sekarang saya sangat masih belum paham atau masih belum punya keterampilan yang baik dalam front end. Sedangkan mungkin untuk back end-nya sudah memiliki beberapa portfolio seperti itu. Dan yang terakhir secepatnya bisa memiliki pekerjaan yang diinginkan. Ya, karena minat saya ke website, mungkin nanti pekerjaannya yang saya inginkan adalah yang berkaitan dengan website, entah front end atau back end developer. Seperti itu.